Jelas di sini? Halo, jelas? Belum saya terangkan, bagaimana bisa jelas? Belum saya terangkan. Kalau sudah jelas saya selesai gitu kan? Baik. Apa itu qarin? Qarin itu asalnya dari kata al-qarnu. Sesuatu yang menempel lekat. Sesuatu yang menempel lekat. Al-qarnu. Ya, tanduk kerbau itu disebut dengan qarnun. Qarnul jamus. Qarnun, nempel dia. Ya. Kalau ada teman yang selalu lekat, memberikan pengaruh gitu kan, sampai nempel betul, nggak mau terpisahkan, taib, itu kemudian berubah katanya dari qarnun menjadi qarinun. Nah, ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai teman dekatnya, dan setan nggak mau berpisah dengan dia. Hati-hati ya. Makanya nanti kenapa setan disebut dengan qarin? Karena setan itu selalu pengen lekat dengan manusia seperti tanduk nempel pada kerbau. Ya, dia dekatin terus dan selalu membisikkan yang buruk-buruk. Ya, yang buruk-buruk, memberikan was-was macam-macam, ya, dan sebagainya. Dan menariknya ada orang-orang yang secara dia tidak sadar nih. Dia tidak sadar, dia menjadikan pengaruh-pengaruh setan sebagai bimbingan untuk melakukan aktivitas. Baik, kalau pada yang nampak jelas haramnya, barangkali itu mudah dihindari. Ya, setan katakan, misal ya, sedang azan berlangsung, Allahu Akbar, Anda diajak untuk berlaku maksiat, bisa kan? Lakukan ini, Anda bisa mudah tolak itu. Tapi yang tidak mudah untuk dilakukan adalah, awas, ketika dia mulai menggoda masuk pada wilayah agama. Apa diantaranya? Misal, saya berikan beberapa gambaran. Quran surah ke-18 ayat 103 sampai 104. Posisi paling kiri di pertengahan. Awas, disebut dengan dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ada orang-orang yang tersesat dalam amalannya saat hidup di dunia dan dia mengira dia sedang melakukan kebaikan. Jadi ada orang yang digoda oleh setan, godaannya ini mohon maaf ya, bukan pada aspek dunia, tapi masuk pada aspek urusan-urusan agama. Tuntunan syariat. Misal, ya, Anda didorong untuk umrah berkali-kali, haji berkali-kali misalnya kan, padahal di sekitaran Anda ada orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, ada orang fakir yang kehilangan mata pencahariannya, ada orang yang putus sekolah, ada macam-macam, bahkan Allah tempatkan Anda di lingkungan yang memang butuh perhatian. Tapi Masya Allah, Anda jadikan itu sebagai kenikmatan. Berangkat lagi, kasih cerita lagi. Sementara di sekitaran Anda sangat mengharapkan dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan perhatikan saya. Hati-hati. Bila terjadi seperti demikian, orang-orang yang gemar melakukan ibadah dengan kesenangan dan lupa dengan sekitaran sebagai prioritas, itu bagian dari godaan setan. Hati-hati. Jangan-jangan antum sibuk umrah, sibuk haji hanya untuk kesenangan aja. Berangkat lagi ya. Itu setan sudah masuk. Termasuk menanamkan perselisihan, perpecahan, dan sebagainya. Ya, bahkan Nabi sampai mengingatkan, jangan sampai ada orang belajar, siapapun, orang yang belajar, man ta'allama ilman, siapa yang mempelajari satu ilmu, ya, la yuridu bihi, dia tidak meniatkan untuk pencariannya ini, ya, li ghairi wajhillah, selain kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa diantaranya? Ada yang belajar untuk mendebat orang lain, ada yang belajar untuk menjadikan dirinya hebat, ada yang belajar untuk dikenal, ada yang belajar untuk dinilai sebagai seorang alim. Kata Nabi, la yashtamu raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Hati-hati. Tidak sedikit orang-orang belajar hanya sekedar untuk menampakkan, nih saya yang paling hebat dibanding dengan yang lainnya. Termasuk para ustadz juga, Anda harus sering doakan. Apa Anda kira mudah jadi ustadz? Tidak. Riaknya mungkin ada di situ. Ingin banyak dikenal dengan jamaahnya, tidak ingin terpisah dengan jamaahnya, tidak ingin kehilangan jamaahnya, tidak ingin kehilangan popularitas. Itu tidak mudah. Makanya Nabi ketika akan berdakwah, yang turun pertama itu ayat dakwah, fikih dakwah dulu. Silakan lihat begitu turun surah Al-Mudaththir itu. Lihat di asbabul wurudnya, asbabul wurud hadisnya, asbabun nuzul ayatnya. Ada di hadis Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat, posisi paling kanan sampai dengan kiri ke sebelah atas, dari Jabir bin Abdullah. Ketika turun Quran surah Al-Mudaththir itu. Ya ayyuhal mudaththir, hei yang sedang berselimut, ya, Masya Allah, qum fa'anzir, sekarang mulai berikan peringatan. Apa kaidahnya? Wa rabbaka fakabbir, niatkan tulus untuk mengesahkan Allah, bukan yang lain.
Ini artinya apa? Tidak sedikit orang-orang pendakwah yang ketika dia berdakwah niatnya bukan karena Allah, mungkin karena yang lain. Wa thiyabaka fatahhir, perbaiki penampilan. Wa rujza fahzur, hindarkan kata-kata yang buruk, yang kotor. Ya, betapa banyak orang-orang berdakwah menggunakan kalimat-kalimat kotor. Ada yang jorok, ada yang mengarang ceritanya untuk membuat orang lain tertawa. Tidak sedikit yang menjauhkan dari Allah. Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama. Masya Allah, Nabi berjuang lebih daripada 20 tahun berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk membedakan ini Allah, ini bukan, ini yang layak untuk disembah, ini dijauhi. Tiba-tiba datang orang membawa gelar tertentu, ya menyebut dirinya ustadz, macam-macam, mengatakan semua agama sama. Bahkan ada yang masuk ke tempat ibadah orang lain mencela saudaranya semuslim, mengatakan ini keindahan Islam. Anda siapa sebetulnya? Ini kan aneh. Ini keindahan Islam tapi mencela saudaranya di tempat ibadah orang lain. Kurang sehat barangkali orang itu. Ya. Terlampau lelah mungkin. Ya. Jadi ada yang salah teman-teman. Ada yang keliru gitu kan. Makanya coba cek. Ya, coba cek, kalau Anda belajar pada sesuatu yang membuat Anda jauh dari agama, termasuk nanti lihat ayat itu akan turun deh. Akan turun ya. Termasuk ada orang yang dikaburkan dalam urusan agama, dia merasa benar padahal banyak salahnya. Ya, banyak salahnya. Saya berikan gambaran sederhana ya. Ketika Anda belajar Islam, tapi tidak membuat Anda tenang pada kepribadian Anda, itu ada yang salah di situ. Pasti ada yang salah. Anda belajar Islam, tapi semakin jauh dari Allah, nggak tenang, atau sibuk mikirin orang lain misalnya, itu pasti ada yang keliru. Ya surga sendiri aja belum jelas, udah mikirin orang lain. Ada yang fatal di situ. Nah, itu yang disebut dengan qarin.